gugup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursal bil ayatil bayyinat wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiat sab'ad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Sadaqallahu rasuluh. Hadratul habaib wal asatidzah rahimakumullah, sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Sumatera Selatan serta jajaran, Bapak PJ Wali Kota Palembang beserta jajaran, dan tokoh masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang, Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali, seluruh jajaran pengurus Masjid Agung Palembang, hadirin wal hadirat yang punya Masjid Agung Palembang. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian akan dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian, dengan satu harapan agar kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, kehadiran kita pada malam hari ini adalah malam muhasabah. Malam kita sama-sama mengkoreksi diri kita dengan datangnya tahun baru Islam. Wong Islam Bapak Ibu harus hafal dengan bulan Islam. Sekarang ini sudah banyak wong Islam tapi tidak hafal bulan Islam. Yang dihafalnya adalah bulan nasional yang milik wong banyak. Wong Yahudi make itu, Kristen pakai itu, Hindu pakai itu, Buddha pakai itu. Itulah Januari sampai Desember. Wong Islam punya bulan tersendiri, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah, 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12. Menurut ulama dan bukti, bulan yang memang benar itu hanya bulan Islam.
bulan yang pacak dipertanggungjawabkan kebenarannya adalah bulan Islam dan tepat waktu. Kalau malam tanggal 14 bulan Arab kita nyingok ke langit, pasti ada bulan pur, artinya bulan itu benar, ada bulan Yunian. Kalau bulan nasional, apa dia yang jadi patokannya? Hah? Yang jadi patokannya nian itu tanggal, misal setiap tanggal 20 bulan Masehi ada buktinya tanggal 20, apa dia? Hati bohong, ecak-ecak. Tapi ngapa orang Islam banyak ida apal bulan Islam? Penyebabnya dua. Pertama, kata orang gajian bulan Arab. Kedua, dak kata orang mayar bedeng bulan Rejab. Maka itu dak diapal kuong. Yang diapal kuong Januari sampai Desember. Coba tanggal 14 Januari ngawas apa ke langit? Kata 14 Februari ngawas ke langit, apa dia? Hati. Ini kaget 14 Muharram, silakan anda lihat ke atas. Ada bulan purnama. Itu artinya bulan Islam itu bulan yang benar. Sekarang ini kita memperingati, kita bertambah tapi berkurang. Misal jatah hidup kita 60 tahun. Kalau tahun ini umur kita 59, balik dari sini mintalah maaf, sudah ada mampu berdapuran. Artinya tinggal satu. Tidak ada nambahnya tahun itu menunjukkan umur kita nambah. Bohong. Panjang umurnya, bohong. Panjang catatan utang. Hakikat bertambahnya tahun berarti berkurangnya jatah hidup kita. Datangnya tahun ini kita bersyukur kepada Allah. Ngapa ada ucapan selamat tahun baru? Karena kita bersyukur kepada Allah. Allah masih ngenjuk kesempatan kita untuk berubah. Itu yang kita syukuri. Setiap Allah masih menghidupkan kita, berarti Allah masih mempersiapkan waktu untuk kita meneruskan kehidupan. Kalau pecah ngerasa kurang amalan, ditambah amalannya. Kalau ngerasa banyak berdosa, minta ampun. Kalau ngerasa makan duit atau orang lain, baliklah. Jadi kesempatan hidup itu untuk membenahi hidup kita. Maka disebut selamat tahun baru 1 Muharram 1440 Hijriah. Dari pagi tadi, Bapak Ibu, dari pagi tadi aku berjalan ngawak mobil, ku ceki di Palembang ini, sikok pun belum ada pejabat nulis ucapan selamat tahun baru Islam. Jangan tepuk. Hei, nggak usah bertepuk. Kamu kan repot nak berjalan-berjalan meriksa. Aku biarlah dari pagi tadi metu. Kuawasi kantor DPR nggak ada. Yang merek selamat itu. Kantor wali kota tadi aku belanja di situ lah, ada katik juga. Liwat kantor gubernur, baik gubernur terbuang dengan gubernur terpilih, ada katik juga. Jadi nak mana perasaan ni? KTP-nya Islam galau. Giliran 1 Januari 3-4 hari sebelumnya sudah tertempel galau. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ini bulan punya bulan Islam, satu aja nggak ada. Coba. Coba gimana coba? Ada yang kena telepon malam ni, pasanglah pula, oi gancang lah.
Siapa baik kabak humas laju malam ni? Nak hati. Itu nah, di depan cerita ada dua merek biru kalau. Sikok Nasdem, sikok Demokrat. Sebelah kiri Pak Syahrial Usman, sebelah kanan Pak SBY. Tak tahu acara apa, baju biru kalau. Katik tahun Hijriah. Tu Bang Sumsel besar-besar dah kata ucapan tahun Hijriah. Biasa tertempel di depan cerita situ. Oh lah jadi LRT. Itu ada merek dah kata tahun Hijriah. Kalau rakyat biasa mungkin pejabat. Enggak ada. Gimana coba hati ini, gimana coba? Itu kan enggak seberapa harganya. Tapi kan paling tidak, oh ada Pak Najib ucapan selamat, senang. Besok ada insyaallah. Besok ada. Takbir. Senang. Selamat tahun baru 1 Muharram 1440. Mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk lebih baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Oh, aku paling tidak kan ada ganya tu katik. Ada juga yang kecil-kecil, ini bakal calon DPR kalau ada kecil-kecil kawasi di lembongan ni, di lorong roda tadi palak bobo ada sih kok. Jika ini belum terpilih ni, ini masih ngantung ke nasib. Ada juga kecil-kecil. Oh, belum pilih ni, belum masuk hitungan. Masih rakyat biasa. Coba Bapak, giliran tahun baru ini, cuman inilah yang hadir ni. Inilah yang hadir. Bapak boleh cek malam tahun baru 1 Januari, pocok proyek ni kebak manusia kalau. Yang hebat lagi, difasilitasi di BKB. Emangnya kalau tidak pakai percon tidak jadi 1 Januari. Buyan. Wong yang ngedopkan percon itu hukumnya haram. Duitnya beli ke beras, masih banyak rakyat sengsara. Kumpul ke duit-duit yang mubazir. Indonesia punya utang 800 triliun. 8.000 triliun. Berhentilah ngedop ke percon tu. Pocok proyek itu manusia galau. Rumah kami 12 dulu, dari Isyak sudah berangkat menuhi proyek. Apalah perasaan-perasaan ni? Manfaat tak katik? Acaranya juga acara maksiat. Ini coba tadi baca maulud, dengar ceramah, kumpul yang hadir pakai wuduk, ibu-ibu tutup pakai jilbab, tutup aurat, lebih barokah. Malam tahun baru pakai trompet, pakai percon. Yang hidup ke tahun baru 1 Januari itu siapa? Wong Islam. Pejabat yang ngadakan acara pakai organ, pakai musik, wong Islam. Coba. Kita sudah tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang punya wong Islam, mana yang bukan punya wong Islam. Trompet wong Yahudi, make api-api itu gawe wong maju. Trompet itu paling idak Bapak, ada 3 mulut niupnya. Sikok trompet itu mamang tukang muat, yang tukang muatnya dulu Gus susun. Kedua, tukang jualan trompet. Ketiga, kita yang beli trompet.
Untungnya tidak ada. Jadi yang berbangga malam tahun baru 1 Januari itu orang-orang di luar Islam. Mereka tanpa bersusah payah menghidupkan malam tahun baru mereka, namun wong Islam lah yang semuanya tidak mengerti dengan kebenaran. Yang nak nyalakan siapa coba? Yang hebat lagi bapak, ku tanya nian, ku seledeki sampai ku kirim ku pertanyaan dengan Syekh Google. Ujiku ya Syekh, akhbirni an syai'in, kabarkan kepadaku sesuatu yang terjadi pada malam tahun baru. Apa yang paling laku? Faqala Google. Google jawab, pertama yang paling laku malam tahun baru apa dia? Trompet. Ketiga, pacak laku. Ngajari pula. Dengar ke baik sudah. 3. No, 3. Yang ketiga, jagung. Yang kedua, kondom. Anda boleh cek jaka bageng tukang sapu itu, tanya kalau malam tahun baru berapa ikut dapat kondom. Jadi kalau malam tahun baru di kebun-kebun, di taman-taman ditemukan kondom, berarti ada apa malam tahun baru itu? Maksiat saudara. Allah tuh jangan dipancing, natangkan bala. Allah tidak mau menurunkan azab dan bala, dak galak. Cuman kita nih yang manggil azab datang. Bali itu provinsi yang agamanya bukan Islam, maka tuh banyak bule-bule di sana. Tapi bukan Islam. Kenapa Lombok yang sebegitu hebat? Karena Lombok terkenal dengan 1000 masjid, tapi maksiatnya juga kuat. 7,5 apa itu namanya? Skala. 7,5 skala. IOS itu. itu kalau jatuh kita di Palembang, proyek itu roboh. Ampera itu roboh kalau 7,5 jatuhnya di Palembang. Bukan sedikit umat Islam yang mati saat ini. Masjid, rumah-rumah wong, walhasil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita punya Allah, alam pun punya Allah. Tapi kenapa bisa turun azab? Yang kena azab siapa? Habaibnya banyak, ulamanya banyak, hufaznya banyak yang hafal Quran. Maka itu dengan datangnya tahun baru ini kita benahi kehidupan kita. Wong lain tak ada mikirkan diri kita, kecuali kita dewek mikir ke diri kita. Allah sudah lama mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan pikirkan nasib kamu nanti di hari kiamat. Pikirkan diri kamu di waktu esok. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui semua apa yang kamu kerjakan. Umur kita berkurang Bapak Ibu. Kalau boleh ngomong, umur yang bakal kita hadapi ke depan lebih pendek dari umur yang sudah kita jalani. Umurku sekarang 45 tahun. Kalau hidup 60 tahun, kalau pulau 40 lagi lah penyakitan. Taruhlah hidup 60 tahun, kurang lebih sisa masih 11 tahun lagi. Yang lah dilewati 45 tahun, yang akan dihadapi 11 tahun. Banyak yang sudah apa banyak yang belum? Banyak yang sudah apa banyak yang belum? Kalau banyak yang sudah, masih sedikit yang belum. Janganlah kita isi dengan hal-hal yang tidak manfaat. Kita berhentikan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna.
kita isi dengan hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Yang punya harta bermanfaatlah dengan hartanya, yang punya ilmu beramallah dengan ilmunya, yang punya jabatan beramallah dengan jabatannya. Ingat, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'ta fa innaka mazyun bi wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqum bi. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad, ya Muhammad, hiduplah sekendakmu. Ingat, kau bakal mati. Cintai apapun yang akan kau cintai. Ingat, kau akan berpisah dengan dia. Berbuatlah sekendak dirimu ya Muhammad. Ingat, semua pekerjaanmu akan mendapat balasan di sisi Allah. Berpikir kita untuk masa yang ke depan. Semua yang terjadi dalam kehidupan jadikan untuk nasihat. Oh, kalau macam ini salah, yang benar macam ini. Agama kita yang ngurus memang milik Allah, tapi kita mendapat amanah dari Allah. Negara kita sebagai rakyat ikut menentukan, memilih siapa pemimpin. Kita yang berpikir ke depan mana yang terbaik. Ini kadang-kadang berbuat hal yang tidak manfaat, tidak berguna. Yang jadi ulama tak ada istiqamah dalam ulamanya. Kata Imam Qurtubi, kalau satu negeri ada 4 hal, maka negeri itu akan aman. Pertama, alimun ala sabilil huda, ulama yang berjalan di atas jalan yang sebenarnya, tidak nyual agama, tidak membela yang salah, yang dibela yang benar. Yang kedua, nisaun masturat ghaira mutabarrijat, wanita yang menutup aurat. Tapi sekarang kalau ibu-ibu akhwat pakai cadar dianggap jahat, dianggap jelek. Yang terbuka aurat bagus. Tengok di Palembang, teko beca melok mandek. Omongan tu nandani ban. Zaman di Cinde tadi bapak siru ni Cinde baga amfibi. Kami tukang beca melok senam. Bukan nak senam, ngawasi yang ngajar itu. Ini lagi kami tua-tua melok senam, lagu cantik, nyai-nyai senam. Ya Allah, rajin pula anak cocongnya meli ke training. Bergerak ledak ku awal lagi. Banyak ibe semayang nyai lah mabuk dapur kan. Untuk kan kalau senam tu no, bergerak galau. Ini tak sampai lagi. Lokak tahlil bayar jadi gawe. Tojo dulu situ ada. Anak kan ngajar di surau. Kalau subuh minggu ngajar di surau. Waktu masih belum sakit tadi. Balik dari surau, lewat jalan Temon, pakai gereja ayam, berhenti aku bermotor, ngawasi nyai itu senam. Bukan nyingok bagusnya, dah bagus, tua. Ya Allah, jika maki training, maki sepatu pula. Ya Allah. Nah, omongan tu je pemerintah kita ni segar jasmani lah, tak segar lagi lah, kecut galau udahlah. Terbuka-buka aurat. Anak dapat WA bapak, Ustaz Taufik numpang nanya, apakah tindakan alim ulama di kota Palembang dengan adanya senam pantai, poli pantai waktu tadi Asian Game tadi. Nah, jika mang aku tak boleh tahu. Yo kan poli pantai itu pasti celana pendek. Apa kan yang main ini wong Afrika, jadi bapak ini rebut. Wong Afrika main poli pantai gelap. Coba kalau yang main tu Korea tak dong ya game WA, ni lah. Ya Allah, mana mahal pula pak tiketnya mahal.
masuk segem tadi mahal mayau. Berarti bapak maksiat ini mahal harganya. Nak nyingok poli pantai ngawasi pukang wong Korea itu mayal. Masuk diskotik mayal. Berzina mayal. Berarti bapak inek, narkoba, ekstasi itu yang warna pink itu 100 lawe itu. Ada yang inek warna pink 100 lawe. Uji kabel mahal, mahal. Maksiat mahal. La haula wala quwat. Tapi galak galau. Masuk diskotik. Diskotik itu bukan terang macam ini. Lampunya di pinggir, kelap-kelip. Entak, entak, entak nih. Uji kabel. Ya jika kamu aku masuk. Ibu-ibu yang nutup aurat dianggap hina. Oh no ninja liwat. Dalam kitab Sulamut Taufik mencaci suatu perbuatan yang menjadi syariat, maka orang itu jadi murtad. Jangan basing benci. Biarlah dia nak pakai cadar, yo mato be jingoan. Makan tak dia. Nganggu gitu tidak. Kenapa? Itulah wanita yang terhormat. Sudah tuh kalau pakai cadar modalnya dikit. Tidak perlu bergais. Tak kejinguan juga. Berarti anda yang punya istri pakai cadar harus bersyukur, pengeluaran dikit. Benar tak? Daripada punya bini mati cantian, awak jahat. Buat apa coba bini nak diambok-ambok ke dengan uang? Buat apa? Bangga punya bini cantik, hati-hati. Kata Rasulullah, barang jikalau seorang laki-laki, seorang suami senang nyengok istrinya berais dengan cantik, dengan bagus, dengan tujuan supaya dia dapat pujian, punya bini cantik, maka suami itu Allah siapkan satu kursi di dalam neraka. Bukannya lemak saudara, punya bini cantik itu jadi beban. Bini kita berais, wong lain menikmatinya, wong lain melok ngawasi. Berjalan dengan kita di pasar, kita terhina, dianggapnya sopir. Wong itu nanya, nacek wong sopir, kok aja. Bini kita cantik, diawasi wong. Tapi kalau bini kita tidak cantik, jahat, jelek, sedang baik, katik ngawas kita be, pegel ngawas dia. Ibu-ibu ini yang cantik-cantik cantiknya kamu, montok, bagus itu untuk suami anda. Istri cantik perlu karena supaya suami mantap di rumah. Punya istri pintar penting supaya mendidik anak. Punya istri rajin perlu penting karena mereka untuk ngurus. Yang paling penting 3 ekor ni akal di rumah. 3-3-nya akal. Itu paling penting. Wanita-wanita yang pakai cadar, wanita yang menutup aurat, salah satu penyebab satu negeri diberkati oleh Allah. Jangan anda hina orang nutup aurat. Izinkan tutup aurat. Berbangga kita punya istri yang bisa tutup aurat. Alhamdulillah. Jauh dari maksiat,
oh dikata wong ustaz, dihina wong, biarlah dosa kita habis. Memang soal pakai cadar ini ikhtilaf ulama. Ada yang ngatur ke tak perlu pakai cadar, tapi ada syarat. Malam ni tak perlu kita bahas. Dua ya. Jadi dikurangilah yang senam-senam, ibu-ibu senam pinggir jalan di kambang iwa. La haula wala. Ada ibu-ibu yang gemuk, apa dia itu yang senam apa? Fitness. Tambah gemuk. Sudah terima baik, sudah. Gemuk. Alhamdulillah. Kurus, alhamdulillah. Nikmati. Yang penting tutup aurat. Ketiga, negeri itu akan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah. Masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada orang yang gawenya ngajak wong berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Yang keempat, imamun adilul, punya pemimpin yang adil. Dia pemimpin galak berkorban. Dia punya pemimpin memikirkan nasib yang dipimpinnya. Bukan nak penting ke diri dia. Ada borongan, ada tender, ada proyek, 5% buat dia. Ada proyek 10% buat dia. Hati-hati, jadi pejabat tidak lama. Kalau mantan pejabat banyak. Anak galak berangkat ke Jakarta, dibeli kong tiket, galak bareng mantan-mantan pejabat dari Palembang. Kesian juga nyingoknya. Ngawak tas wiko, ngawak dewek, duduk paling belakang pakai WC. Ditoleh wong lagi dak sesip kena tombo wah itu. Hati-hati, paling lama pejabat itu 10 tahun, paling lama. Tak boleh 3 kali pemilihan, tidak boleh. Paling lama 10 tahun. Berbuatlah jadi pemimpin yang adil. Ya, maka itu kita ini kita yang datang ini bawa pucuk tengah pinggir Jabo Jero ini, kita ni termasuk menentukan nasib negara kita. Ini momennya cukup benar pas dengan tahun baru hijrah, kita merubah kehidupan, juga merubah pimpinan. Ana pesan dengan kamu, jaga akhlak. Lah bocor ini. Kita bukan soal palapele Pak, ingat, luruskan niat. Ini kan ada pemimpin lama, ini ada pemimpin baru. Niat kita tidak ada milih pemimpin lama ni karena ada yang baru. Coba ke dulu yang baru, coba ke dulu yang baru. Yang lama biarlah dulu. Nak jingok ke yang baru ni mak mana? Kalau yang baru ni tak ada apa, sudah mbek lagi yang lama. Tapi untuk sementara ni kalau ada yang baru, ya sudah, tak usah ditoleh dulu yang lama. Ya barang baru tu bagus tu lah. Kita tidak ada benci dengan presiden yang sudah-sudah. Ya memang ada yang kalau tak katik calon lain kan, dia tu lah. Ini ada yang lain, cobok yang lain nih. Yang dia sudah tahu, hutang banyak. Jangan bertepuk, bukan tempat bertepuk. Ya, utanglah banyak, ya sudah jadilah, biarlah yang baru kayak mayarnya. Ya jadilah pulo. Masukkan sanak-sanaknya ke Indonesia lah banyak, ya sudah, yang baru ngusirnya. Itu baik. Anak itu Pak, omeling apa Ustaz? Ada barang baru. Sudah. Kita ni tak lama lagi hidup. Lah kau ngomongkan tadi, pendek umur kita. Semakin tua kita harus semakin sadar, bukan lebih cinta kepada dunia. Ini umur lah 75 masih nak nyalon. Biarpun dikongkon wong kita ni mikir. Kacamata pucuk pahala lagi lupa.
kacamata bocok balak lupa, pena selok kuping lupa, pena saya mana? Hilang. Cuman menangnya siko bininya muda. Rupanya itu bapak hikmahnya, kalau kita tua bebinilah muda, bali muda. Nah, ya Allah, kesian kadang nengok orang tua-tua. Segalanya pak, kalau sudah tua tozo, azan sudah tidak kuat lagi. Allahu Akbar, Allah. Nah, jiwang laju, bacanya wak ni laju. Yang namanya memimpin itu kan harus sehat. Kita ini harus berpikir dengan tahun hijrah ini, yang namanya hijrah. You understand apa arti hijrah? Arti hijrah bukan yes. Hijrah itu namanya yang namanya pindah itu berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih, kan begitu kan? Jadi kalau datangnya tahun baru untuk lebih baik diri kita, lebih baik, lebih bagus. Sempat juga Pak Najib, waktu itu Bapak belum PJ, belum tugas Bapak, masih Pak Harno waktu itu. Ini kayak Pak Harno pula, masih zaman Pak Alek, belum Pak Irman Deru diumumkan. Waktu Alexis Jakarta yang ditutup oleh Pak Anies, aku nutup penelponnya. Jika Pak Anies tutup akses, iya Pak, iya. Ada koran Bapak, koran di Palembang nyebut pekerja dari Hotel Alexis hijrah ke kota Palembang. Ada tak Bib? Nah, Habib Mahdi, anak sharekan di grup, Beb, mana cerita ini? Yang kita tak lemah tu wartawan nulis Alexis yang begawe di Hotel Jakarta ini tutup, mereka hijrah ke Palembang. Berarti Palembang ini lebih baik dari Alexis. Pejabatnya mana? Enggak mungkin mereka enggak tahu, enggak mungkin. Apakah mereka enggak baca koran? Kan enggak mungkin. Ada yang bekas Alexis sano, Dakocan sano dimain ke sini pula. Mana? Yang gubernur mana? Wali kota ke mana? Majelis ulama nya mana? Tengok na di hero tu no. Balik dari sini kamu, jalan di hero tu. Yola galo antu bukau. Ustaz tahu kebenaran liwat. Hah? Coba pemimpin yang amanah, yang adil, yang meletakkan hal yang benar. Kalau 4 iko ini, coba kita adakan 4 iko ini. Palembang ni Masya Allah, Alhamdulillah, jauh dari bala. Tapi pertanyaannya, apakah tidak akan ketemu bala? Wallahu alam. Maksiat yang ada di tempat orang lain ada juga di Palembang. Musik-musikan sudah merajalela banyak di Palembang. Semuanya sudah ada. Jadi maka ke depan itu dengan tahun 1440 Hijriah ini, kita untuk berbuat hal yang lebih baik lagi ke depan. Kita memanfaatkan kehidupan kita yang cuman setinggal sedikit. Paling lama hidup di pojok dunia 100 tahun. Itu juga sudah jarang wong hidup 100 tahun. Dan kalaupun hidup 100 tahun sudah banyak tak sadar diri, lupa, pikun. Pun apa menhidup tak ada sadar diri tak guna. Hidup jangan pula takut dengan kematian. Ya, ke depan kita berpikir. Sudah banyak hal-hal yang kita hadapi ke depan, sudah banyak. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita berjuang bagaimana kita menjadikan Islam agama yang memang benar-benar mewarnai di dunia ini. Diisi dengan orang-orang yang amanah, orang-orang beriman, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh orang-orang yang menyadari hidupnya bakal mati. Pak, Bu, kalau makan haram langsung mati lemah. Tak
mati, telah meninggal dunia bapak itu. Nah, sudah selesai. Kalau Allah Ta'ala uji dengan penyakit dokin, cobalah. Nah, ngila-ngila makin kereta. Ini siapa? Ngila lah. Bini kata, makin sapu tangan be. Sapu tangan dilekat ke bininya di baju. Nah, sapu tangan. Juk peniti. Nah, siapa dia kalau ngomong apa? Puji kawan itulah Ustaz, banyak makan duit proyek. Nah, lemak kalau langsung mati. Malaikat dia ngebuknya. Ini wong ngatoi nguyo. Tiap hari pempes siko. Pempes. Kita kalau normal kencing sehari 4-5 kali. Ini dipakai ke bininya pempes sih kok terberat sampai ringan bininya. Bapak ini gimana kok kencing terus? Ya ada bersih nah ngomong apa? Ngapa banyak maju duit haram? Yang ibu-ibu ini pula kata ago. Woi, Entino. Kalau laki kamu sakit, ngurusi laki itu boleh pahala. Ini laki sakit diupah ke dengan wong. Ada kan yang tukang ngelak ngambil upahan-upahan itu. Ibu itu hukumnya haram. Bininya ke mall-mall. No, pergi ke sana, pergi. Tak pula belanja, nepeng ke baik kan. Laki tadi kayak wong si babysitter. Ngurusi lakinya haram hukumnya. Urusi laki jangan ngambil sehatnya be. Urusi. Ini babysitter lemak kalau nulangi makan pakai sendok masuk ngulun. Mandi ke babysitter itulah. Ngenti ke baju babysitter itulah. Ibu tak ada risi apa nyingok babysitter mandi ke laki. Kalau dimainkannya mainan kalung tuh jadi gawe. Hah? Oh, tiago nah. Nah, di kampung-kampungnya gantungan kunci itu. Ah. Pecah bewak itu tuh. La haula wala. Masih hidup tak wongnya? Bininya balik. Mbak, papa udah mandi? Sudah. Udah makan? Sudah. Laki nak ngomong gantungan kunci nih main kenyo maksud lakinya tadi. Astagfirullahaladzim. Hah? Hidup berubah jadi baik, jadi benar, berusaha. Tambah lagi kita ni kalau sudah tidak benar negara ini nak jadi apa coba? Kalau nak ngarep TV bapak tak katik kabar, ngarep TV tak katik kabar. WhatsApp ni lah nah. Instagram, paca bohong, WhatsApp. Itulah yang ngenjuk kabar. Dimasukkan wong Cina sudah 100.000 sekian banyak manusia di Indonesia ini. Di Palembang lagi banyak bapak. Bukannya yang Cina, kawan-kawan kita, saudara kita yang hidup di Himalaya, Cina rakit 10 ulu, bukan itu saya es galau. Hauce. Ini wajan dah dia. Yang 10 ulu pacak muat opol. Cina 10 ulu itu yang dirakit pacak muat opol, muat rendang, sambal cengeh. Pacak itu tidak urusan. Yang datang ke Indonesia yang tak pacak Indonesia tu nah. Yang wongnya tegep-tegep. RRC itu wajib militer usia 17 tahun.
tidak nunggu tentera, tidak nunggu jadi polisi, mesti pacak nembak, mesti pacak ngebom, masuk ke Indonesia. Siapa ngizinkannya? Laut sudah dikuasainya bapak, lemak bae donya masuk ke wong dia make perahu, make ketek, perahu kajang, masukkan ke Indonesia. Lah banyak. Ini baru-baru Pak Jokowi ngomong pula, sebaiknya kita menggunakan mata uang yang kita banyak hubungan dagang dengan dia. Dolar itu nggak begitu banyak dengan Amerika seperti yuan. No, lah nak duitnya pula dipakai. Apalah perasaan presiden kamu nih? Hah? Ujung-ujungnya nak ngatur pula azan tidak boleh kuat-kuat. Mana boleh azan kuat? Tidak boleh Pak azan kuat, tidak boleh. Kuat-kuat tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak setuju. Nyebut nama Allah tidak setuju. Yang kita heran ni yang ngomong ni Menteri Agama. Menteri Agama tu tidak bakal ngomong Pak kalau tak kata perintah dari kawan pocok. Menteri itu adalah perpanjangan tangan dari Genti itulah. Kalau ada yang masih milih Jokowi, itu berarti dia ada kepentingan dengan beliau. Telok mahal, uya mongko dikatakan uya dak kate di Indonesia. Oi, aku ni biar bengak-bengak buyan ni belajar geografi. Indonesia ini laut lebih luas daripada laut lebih banyak dari sungai. Cuma ada satu-satunya yang terhebat di Indonesia ini, dia punya sungai ngaku laut cuman Palembang. Nak kemana biji? Ke laut. Ay! Awak punya laut tidak? Mana bang cik? Balik ke laut. Sungai. Banyung laut itu rasanya tidak mutus bapak garam. Mangko garam nak ekspor pulau, nak impor pulau dari negara Cina. La haula wala quwata illa billah. Daging mahal kongkon maju bekecot, cabai mahal kongkonnya nanem. Mak itu apa menteri cara nyawab? Azan dilarang, kakek azan dilarang ngeci, ujung-ujung alatnya dibuang, ketiga kakek masjid tutup. Uang azan suara kuat lagi masjid sepi. Speaker kuat lagi sepi. Tekuat itu azan lagi ngamuk. Hayya 'alas shalah. Iya. Ujung apa wak sepi. Yang azan tua asyhadu alla ilaha illallah. Ujung kata orang lain apa wak tinggal tiang dengan aku masjid kata wong. Suara azan speakernya bagus, wong lagi sepi, tambah lagi kecil. Pak, ana dapat kiriman WhatsApp, ada wong yang bukan agama Islam, wong Kristen. Dia ngomong di dalam WhatsApp itu, benar apa tidak, pokoknya omongannya kurang lebih saya heran. Kenapa azan suaranya dibatasi? Walaupun saya bukan orang Islam, tapi kalimat yang disenandungkan di azan bisa menenteramkan hati saya, dan sampai saya mengeluarkan air mata. Betapa indahnya suara azan. Bukan wong Islam, menteri agama tuh Islam. Jadi LGBT dibenerkannya,
kita hormati orang walaupun ada kelainan. Tagok lah, mereka tuado di Indonesia, tapi jangan ninjuk dukung Aku kalau tak pakai sal kebuka kau bercara ni. Pak, ayam lagi tahu mana tino mana lanang. Ayam itu dari depan, laju, dikejar oleh ayam jago, laju, berlari ayam betino naik genteng, laju, ujung-ujungnya kena bawa tangga ayam itu. Ayam lagi tahu mana lanang mana ini muka main pedang, tang ting tang. Oleh Menteri Agama diizinkannya. La haula wala quwata illa billah. Yang hebat lagi, Menteri Pendidikan nak nutup pelajaran agama. Belajar agama lagi wong tidak beragama. Bukan sedikit budak-budak umur 50 tahun nak baca ngaji. Aku nih Pak Kapolda, Pak Najib kepengen ketemu dengan pejabat. Hadirin sekalian, dalam acara saat ini harus kita meriakan, mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lemah dengan pejabat nyebut Quran berdasarkan Al-Quran, menyatakan bahwa Rasulullah adalah berakhlak terbaik sebagaimana firman Allah dalam suratul Ahzab yang artinya liwat Arabnya. Kapan ngomong yang artinya enggak bisa baca. Nak ditutup pelajaran agama. Menteri-menteri itu pilihan Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi lagi laju masjid tak bersuara, asyhadu an la ilaha illallah, kalimat itu adalah syarat mutlak seseorang untuk masuk surga, maka kalimat itu dibenci. Nak dikecil suaranya tak bisa Bapak. Semua ini terjadi karena pemimpin yang tidak adil. Mak mana kita nak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan kalau semua 4 unsur ini tidak ada di satu negeri? Maka itu dengan datangnya tahun baru Islam, kita jumput yang 4 iko ini, yang ngajak wong berbuat baik, yang ngajak wong berbuat hal yang positif. Alhamdulillah Pak Kapolda kita ni datang terus. Acara di BKB hadir, acara di sini hadir, di situ hadir, Masya Allah. Alhamdulillah. Pejabat-pejabat kita di Palembang ni alhamdulillah. Walaupun ada juga yang singidan, itu pasaran. Pejabat ni biasa kalau giliran belum jadi, pakem. Yang sakit dipeluknya, yang korengan disalaminya, bawa rumah disuruhinya, lah jadi tinggal kenyo. Biasa macam itulah. Beda-beda dikit pilkada dengan pilkab. Ya, kalau pilkada sudah jadi lupa, kalau pilkab lupa jadi, itu beda. Tapi masih ada yang galak hadir banyak Bapak. Kenapa kalau para pejabat galak dengar ceramah, pejabat galak dengar nasihat agama, insya Allah hatinya terbuka untuk hal-hal yang baik, untuk berpikir kepada hal yang benar. Alhamdulillah Pak, di Palembang ini kantor DPR, kantor wali kota, kantor gubernur, semuanya ada majelis taklim. Alhamdulillah. Dengan kita berharap dengan hal demikian itu bisa membuka hati-hati mereka untuk menjadi pemimpin yang amanat. Aku Pak terus terang
Aku dak lagi mikirkan hidupku. Aku ni 45 tahun. Tanggal 16 Muharram ni kagak 46 umur. Ya? Yang dipikirkan ni anak cocong ni nah. Kalau negara ini tak ada benar, mak mana nasib anak cocong ini? Itu yang harus dipikirkan. Maka itu kakek 2019 di tangan anda sekalian menentukan nasib negara. Jangan galak disogok-sogok. Ini nak jadi pejabat, si kok wong ninjuk 100.000. Omongan tu ongkos pergi ke TPS. 100.000 dibagi 5 tahun 20.000. 20.000 bagi 360 hari, bergegolah coket gigi. Hah? Tinjuk duit, galak milih buyan. Siapa yang nunjuk duit, itulah jangan dipilih. Mbek duitnya lanjak ke, pilih yang lain. Hah? Ini nasib di tangan kita nentukan. Ini kakek kita 5 bakal milih dalam 1 hari. Presiden, DPR tingkat 1, DPR pusat, DPR tingkat 1, DPR kota, sama DPD. Ini nak budak sehat mikir ini. Oh, nak dibuka. Laju kah? Ingat partai-partai yang ngusungnya, ingat. Tahun ini tak pakai gambar, tak katik gambar rai wong, tak katik. Nama sama nomor. Hati-hati nyocok ini. Kalau presiden tadi lah tahu kan ada yang baru. Ya. Yeah? Terti kamu tu aku ngomong ni. Ya. Nampak iko ini. Hati-hati. Pilih benar-benar. Masa ini kan jingok benar-benar. Di tangan kita sekalian nasib negeri. Nyari DPR yang amanat, yang mikirkan, yang menyampaikan aspirasi rakyat. 45 iko DPR dari Malang. 41 kena tangkap KPK, tinggal 3, tinggal 4 di Malang. 45 kena tangkap 41. Masuk koran, digambar oleh wartawan, ketawa pula. La haula wala quwata illa billah. Di Cina sana wong korupsi selesai. Kita maka itu penjara jadi penuh. Di jiwa penjara lah macam-macam pula. Ada yang mayau, ada yang lemak, ada yang tidak. Itulah warna Indonesia. 1440 tahun hijrah yang baru. Ke depan kita berpikir yang lebih baru. Kita membarui hidup kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Amalan-amalan yang akan menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada yang bermanfaat harta dan anak kecuali hati yang selamat menghadap Allah. Dengan amal kita ibadat Allah tidak untung, kita maksiat Allah tidak rugi. Untung dan rugi ada di diri kita masing-masing. Kita ibadat akan Allah tambah pahala. Kita maksiat akan kita temui azab. Paling ringan azab di neraka kagak, kata Nabi. Seandainya api neraka itu ada lubang itu sekecil rambut, lubang api neraka itu berlubang sekecil rambut, keluar asap dari lubang itu, maka bumi beserta isinya akan hancur. Maka kita kagak masuk jurang neraka itu. Pakai ada pula jemaah ni ngomong main ni, Ustaz ngapo je ku ge di akhirat ke Ustaz kalau misal Ustaz masuk surga tak bertemu aku, tolonglah Ustaz jemput aku jurang neraka. Ai nak nyomput kau jurang neraka, walah keladas ya. Ustaz lah masuk surga nak nyari aku dak gatik. Berarti Ustaz aku ada di neraka. Tolonglah Ustaz jemput di bawah sana. Bukan jemput, bukan akan gokal. Jemput aku.
Saat inilah kita mikir ke nasib diri kita. Saat inilah kita isi hidup kita dengan ibadah-ibadah, kita isi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Kalau merasa banyak dosa, minta ampun. Ngerasa kurang amal, kita tingkatkan amal. Yang ada harta, beramal dengan harta. Yang ada tenaga, beramal dengan tenaga. Yang ada jabatan, beramal dengan jabatan. Jangan makan haram. Jangan makan haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, api neraka lebih wajar untuk dia. Setiap makanan dan minuman yang kita berikan kepada anak dan istri kita dari barang yang haram, berarti kita mendaftarkan anak dan istri kita menjadi penduduk neraka. Selamatkan diri kita. Pikirkan nasib diri kita kelak di hadapan Allah. Di mana kita didudukkan oleh Allah. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama penduduk syurga dan penduduk neraka. Penduduk syurga adalah orang-orang yang beruntung. Jalan untuk keberuntungan hanya satu, ilmu dan akal. Berpikirlah setiap nak berbuat, berbuatlah dengan ilmu pengetahuan. Dengan dua modal ini, kehidupan kita ke depan akan lebih baik. Dan insya Allah doa kita di malam pertama tahun baru Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan hidayat wa taufik menuju jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. 1 jam saya berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga ada manfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jam 10 malam saya punya tugas, harus membersihkan perut. Anak ni kan cuci darah, masih cuci darah. Setiap hari nyuci perut 4 kali. Jam 12 siang, jam 10 malam, 6 pagi sama 6 sore. Jam 10 harus dikeluarkan cairan dari perut yang sudah 6 jam 2 liter dimasuk ke dalam perut. 6 jam harus dikeluarkan. Kalau ini tidak dikeluarkan, maka cairan ini akan menjadi racun pada diri Ahmad Taufik Hasnuri. 1 jam saya berbicara di hadapan Bapak Ibu. Walaupun ada ketawa dan humor, bukan tujuan ceramah, tapi aku yakin 1-2 kalimat insya Allah ada yang bermanfaat. Minta maaf dunia dan akhirat. Mari kita rebut kemenangan agama Islam. Kita pilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar melaksanakan amanah. Ingat bahwa kita doakan selalu pemimpin kita supaya mereka sadar bahwa jabatan adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok ada jalan santai, besok ada jalan santai di KI jam 7. Kumpul, banyak ustaz-ustaz juga kumpul besok. Melok kumpul jam 7 pagi di KI besok kumpul. InsyaAllah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Walaupun kamu minta aku ceramah nambahi, dah aku nak berhentilah. Tak lagi nak nambah-nambah, jadilah batas ini. 1 jam saya sampaikan, semoga ada manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salatan tarzuquna sa'adata fid dunya wal akhirah. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ayat min jami'il khairati fil hayatil barakati wa ba'dal mamat. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait,
wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama ala sayyidil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.